Assalamualaikum sahabat halal. Ikuti tim Miu ke lapangan yuk. Setiap proses sertifikasi halal selalu dimulai dengan satu langkah penting. Mendatangi pelaku usaha, melihat langsung, dan mendengar ceritanya. Karena di balik setiap produk UMKM selalu ada kisah, ada perjuangan, dan ada harapan. Hari ini, tim Miu memulai perjalanan menuju kediaman salah satu pelaku UMKM rumahan, seorang wanita yang bernama Epa Juniarti. Dan inilah kisah Kak Epa. Inilah rumah Kak Epa, tempat tinggal sekaligus tempat produksi. Dari dapurnya, berbagai produk homemade lahir dan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarganya. Awal mulanya dulu, Kak Epa sering memasak risol aneka isian untuk bekal anak-anaknya sekolah. Semua dibuat sendiri, dari memilih bahan, mengolah isian, hingga menggoreng. Tak pernah terpikir untuk berjualan. Semua murni karena tanggung jawab sebagai seorang ibu. Namun, dari hal sederhana inilah Allah membuka jalan rezeki. Beberapa teman anak-anaknya tertarik dengan risol buatannya. Mereka menyarankan agar risolnya dijual di sekolah, bukan dititip di kantin, tapi dijual langsung oleh sang anak. Sekali membawa 30-40 pieces, dan sering pulang tanpa sisa. Dari sinilah Kak Epa mulai menyadari bahwa masakan rumahannya punya nilai dan peluang. Dari risol, lahirlah produk-produk homemade lainnya. Tahu isi, kari pap, martabak telur, dan berbagai jajan pasar lainnya. Hobi memasak ini membawa Kak Epa rajin mengikuti kursus baking yang diadakan di kota Medan. Dari kursus itulah, produk Kak Epa semakin beragam. Ada donat aneka topping, bolu gulung, hingga kue kering. Kak Epa mendapat saran penting dari seorang kerabatnya agar segera mengurus sertifikat halal untuk produk-produknya. Bukan hanya agar laku, tapi agar lebih aman, berkah, dan menenangkan. Menjawab kebutuhan itu, Kak Epa menghubungi tim Miu pendamping halal. Setelah wawancara ringan, Kak Mita segera memproses pembuatan NIB-nya langsung di tempat dan langsung lanjut membuat akun si halalnya. Ya alhamdulillah Kak Epa, ini akun si halalnya sudah sukses kita buat. Sekarang kita tinggal input data untuk dimasukkan ke akun si halal. Alhamdulillah. Salah satu produk bestseller Kak Epa adalah risol isian sayur. Di dapur sederhana ini, tim Miu melihat langsung proses produksinya. Inilah bagian penting dari pendampingan halal. Melihat langsung proses, setelah itu mencatat dengan seksama. Mencatat hal-hal penting yang akan menjadi data untuk diinput di akun si halal. Mulai dari nama bahan, mereknya, prosesnya, cleaning agentnya, dan kemasannya. Dan apabila ada bahan yang digunakan dalam produk belum bersertifikat halal, maka pendamping akan menyarankan untuk mengganti dengan yang sudah bersertifikat halal. Oh iya, Kak Epa dalam pengerjaan produksinya sampai sekarang tidak memakai tenaga kerja lain. Semua masih dikerjakan sendiri. Hebat ya? Sahabat halal, jangan lupa dukung channel ini ya. Tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oh iya, kalian pendamping halal dari mana? Bisa catat di kolom komentar ya. Boleh juga tukar pengalaman
atau ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan bagi yang ingin dibantu pengurusan sertifikasi halalnya yang masih berada di Kota Medan dan sekitarnya, boleh hubungi tim MIU Pendamping Halal. Insya Allah, kita akan respon dan segera follow up. Bagi yang penasaran, kok produksi yang ditampilkan cuma satu sih? Padahal produknya kan banyak. Begini ya sahabat halal, memang dalam proses sertifikasi, tidak semua produk harus dilihat prosesnya dari A sampai Z. Data-data boleh didapat dari hasil wawancara dan melihat langsung produk jadinya. Kita hanya akan mengambil satu sampel produk yang bisa dilihat langsung proses produksinya. Itu agar tidak membebani pelaku usaha. Wawancara yang dilakukan juga tentunya atas dasar kejujuran. Selain itu, yang paling penting, ada fakta integritas yang akan disetujui oleh pelaku usaha yang ada dalam akun Si Halal, yang menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan tim MIU biasanya akan meminta pelaku usaha untuk melakukan demo agar tim bisa melihat dan meliput proses produksi untuk produk bestseller mereka. Jadi, sahabat halal sudah paham ya? Wah, kelihatannya sudah hampir masak nih. Tampilannya menggugah selera. Pasti enak. Tuh kan, bener cakep. Dan inilah beberapa produk homemade Kak Epa. Nama usahanya Dapur Mbak Memon. Pertama usaha itu di tahun 2016. Modal awal itu sekitar 3 juta, itu sudah termasuk beli oven, beli teflon, beli semualah alat-alat untuk membuat bahan-bahan kue gitu kan. Produk Dapur Mbak Membot itu ada 3 macam, ada kue basah, kue kering, makanan olahan. Untuk kue basahnya itu ada risol mayo, risol sayur, risol bolognese, martabak, telur, roti ketawa, donat, dan lain-lain. Untuk masakan olahannya itu ada bakso pun bermacam-macam. Ada bakso keju, isian keju, ada bakso mercon, terus ada bakso beranak, ada bakso telur, terus cireng, tauisi, dan yang lainnya. Untuk kue keringnya ada tamprin, cookies, ada nastar, yang best seller itu nastar. Terus ada red velvet cookies, almond London, kue putri salju, kastengel, dan yang lain banyak macamnya. Sahabat halal, gede loh. Kita buka ya. Namanya risol bolognese. Kita coba. Wow, spagettinya. Kita cocol dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mau coba nastarnya Dapur Mbak Membot ya. Ini ada nastar. Wow, jatuh dia.
Ini ya, kita coba gimana rasanya tuh. Renyah, rapuk, lumer, nanasnya gurih. Terima kasih telepon Mbak Mebon. Nastarnya mantap. Dah. Sahabat halal, jangan lupa pantau terus Miu Pendamping Halal. Alhamdulillah Kak ya, hari ini sudah selesai proses pembuatan akun OSS, NID sudah terbit, kemudian kita juga sudah membuat akun si halal, kami juga sudah menyaksikan proses produksi beberapa produk ya. Alhamdulillah, tinggal penginputan data, insya Allah segera di rumah nanti dilanjutkan. Makasih banyak ya Kak ya atas kunjungannya. Semoga mudah-mudahan ke depannya lancar semua. Amin. Kita doakan sama, semoga dimudahkan semuanya. Amin. Alhamdulillah sahabat halal, ada oleh-oleh nih dari Kak Eva nih. Wah, kita dapat oleh-oleh banyak loh dari Kak Epa. Berkah rezekinya ya Kak, dan berkah juga usahanya. Amin. Sahabat halal, ini bukan gratifikasi ya, karena diberi oleh-oleh ataupun tidak, tim Miu tetap mengerjakan tugas pendamping halal ini dengan semangat. Sampai di rumah, Kak Mita lanjut melakukan input data di akun si halal. Semua data yang didapat dari lapangan tadi segera dimasukkan ke dalam akun si halal, supaya semua cepat selesai dan sertifikat halal Kak Epa segera terbit. Semangat! Proses pendampingan di lapangan sudah dilakukan. Dokumentasi juga sudah didapat. Bagi Kak Epa, ini bukan sekedar foto. Ini adalah langkah menuju usaha yang lebih dipercaya dan lebih siap berkembang. Kisah Kak Epa menjadi pengingat bahwa usaha besar selalu dimulai dari niat sederhana. Bagi para pelaku UMKM di Kota Medan dan sekitarnya yang ingin dibantu pengurusan sertifikat halalnya, silahkan hubungi tim Miu Pendamping Halal dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah tim Miu akan menanggapi dan men-follow up. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.